genetik. Di bagian bawah adalah sel. Jadi selnya itu bukan yang ini, tapi semuanya adalah sel. Sel punya inti sel. Nah, inti selnya yang mana? Yang bulat ini. Virus tadi akan melekat karena dia punya tonjolan yang disebut antigen. Jadi tonjolan ini disebut antigen. Nah, pada sel itu juga punya tonjolan, tapi disebut dengan antibody. Nah, kalau misalkan ujung-ujung dari antigen dan antibody itu cocok, dia bisa berdekatan. Tapi kalau ujungnya berbeda, maka antibody akan menganggap antigen adalah musuh, sehingga siapapun yang punya antigen berbeda akan dihancurkan, dihajar terus sampai hancur. Nah, masalahnya yang muncul adalah virus ini punya cara yang cara cerdik untuk menipu si sel, sehingga antigen itu dianggap sesuai dengan antibodinya. Nah, kalau sudah sesuai, dia nempel terus memasukkan materi genetik, dibawa masuk ke inti sel. Sampai sini kebayang ya? Clear ya? Jadi dibawa masuk. Nah, kalau sudah dibawa masuk buat apa? Dia akan menyusup masuk ke DNA-nya sel yang lain, sel inang, lalu menyuruh sel ini untuk membuat bagian-bagian virus. Jadi mengambil sitoplasmanya, terus membajak ribosomnya. Apa itu ribosom, Pak? Ribosom itu pabrik untuk membuat bagian-bagian dari sel, pembuat protein. Jadi protein itu adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat komponen dari virus. Nah, yang bisa membuat kan yang punya ribosom. Karena virus nggak punya, dia akan membajak DNA sel untuk menyuruh si sel ini membuat komponen-komponen virus. Harusnya apakah selnya membuat komponen virus? Enggak. Tapi karena materi genetik virusnya masuk ke sel, dia akan membajak materi genetik dari si sel ini. Sampai sini kebayang nggak? Alurnya? Enggak. Saya ulangi. Jadi pertama, binding itu proses melekat. Kenapa bisa melekat? Si virus punya antigen. Antigen ini semacam kunci. Nah, sel inangnya dia punya antibodi. Secara normal antibodi akan menghancurkan antigen yang berbeda. Maka virus punya cara yang cerdik untuk menipu si sel. Dia membuat antigen yang bisa dikenali sel, sehingga sel ini akan menganggap bahwa virusnya aman. Sampai sini kebayang ya? Nah, karena dianggap aman, virusnya akan dibawa masuk. Nah, setelah nempel, materi genetik yang ada di sini dikeluarkan, terus masuk ke bagian inti sel. Dia akan menyusup di materi genetik dari sel inang. Nah, karena sudah menyusup, sel ini aslinya membuat benda-benda yang lain, entah itu protein, entah itu wewangian, minyak, lemak, dan segala macam. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya protein. Yang membuat bahan baku protein ini siapa? Ribosom. Nah, karena virusnya masuk ke inti sel, dia akan menyuruh inti sel untuk inti sel, kamu suruh selmu ini membuat bagian-bagian virus ya.
Soalnya saya mau bikin virus yang baru. Maka yang awalnya dia tidak membuat komponen virus, karena sudah bergabung dengan DNA-nya virus, maka dia mau tidak mau membuat bagian-bagian dari virus. Sampai sini kebayang ya? Ada. Nah, setelah dibuat semua, akhirnya dirakit menjadi bentuk virus yang baru, terus dirilis, dikeluarkan. Nah, pada saat virusnya dikeluarkan, virus tadi tidak meninggalkan si sel ini begitu saja. Apa yang dilakukan? Selnya akan dihancurkan. Jadi kalau orang kena virus, selnya pasti akan banyak yang rusak. Sampai sini kebayang cara infeksi virus? Sel yang rusak itu bisa diperbaikin gitu? Ya kalau sudah rusaknya rusak hancur, jadi mati selnya. Caranya gimana ya? Bikin sel yang baru, mau nggak mau. Cerita? Rusak karena virusnya keluar. Jadi untuk bisa keluar dia menghancurkan selnya. Semua satu sel itu dirusak. Jadi setelah bikin bentuk virus, virus akan mengeluarkan senyawa racun untuk merusak seluruh sel sehingga dia bisa keluar semua. Tapi untuk bisa masuk, dia tidak merusak sel, tapi menipu biar selnya yang membawa masuk. Betul, namanya antigen. Antigen milik virus, antibodi milik selnya. Clear? Gimana Rena? Virus yang merah. Pak, jadi kan yang merah itu kan ada antigen. Yes. Terus mereka mau masuk tapi udah menyesuaikan gitu, jadi bisa lewat Dibawa masuk ya. Jadi dia nggak masuk sendiri, dia dibawa masuk sama si sel. Karena dianggap antigennya sesuai dengan antibodi milik sel. Terus materi genetiknya keluar, terus masuk ke dalam inti sel. Yes. Terus di situ Bergabung dengan DNA asli dari sel inang. Ini, jadi yang virusnya yang merah, aslinya yang hitam. ya, Setelah itu, karena materi genetik itu seperti otak, dia yang mengatur kerja, maka setelah bergabung, materi virusnya menyuruh seluruh sel untuk bekerja membuat bagian-bagian virus yang baru. Setelah itu dirakit, keluar. Nah, untuk bisa keluar, dia kerja pertamanya adalah menghancurkan seluruh sel biar nggak ada bekas. jadi habis mereka keluar tuh selnya ini tuh mati. Kak, tapi kan ini pas dia masuk itu kan dia masih ada RNA. Pas masuk. Pas masuk itu kalau yang saya belajar itu kan RNA-nya itu ada dua. RNA 1. RNA satu. Terus dia dipakai Jadi karena RNA masih ingat toh bedanya RNA sama DNA? masih Pak. RNA 1 ada 2 RNA yang berikatan disebut DNA. Nah, kadang sel inang itu kan punya DNA, berarti dia punya 2 kan. Sedangkan virus itu RNA, dia punya 1. Biar bisa masuk kan harus ada 2 kan, biar bisa nempel. Maka dia melakukan yang namanya reverse transcription. Jadi dia membuat duplikat atau mengcopy. Jadi RNA-nya dibikin ada 2. Terus pura-pura dia saling berikatan untuk bisa masuk. Ini yang setelah dari step keempat itu tuh kayak melebur gitu Pak. Ya, integration tuh gabung jadi satu. Habis itu transcription. Transcription tuh
DNA itu kan menyimpan gen kan, kode-kode. Transcription akan membaca, tahap untuk membaca kodenya itu tentang apa? Resepnya itu seperti apa resepnya? Itu membaca resep. Terus ada translation, proses membuat. Oh, resepnya 500 gram, berarti dibuatlah 500 gram. Oh, resepnya 5 gram, bikin 5 gram. Nah, setelah dibuat masakannya, terus disusun, dirakit, terus dikeluarkan. Begitu. Hah? Masuk dulu terus? Kan itu kan orangnya masuk dulu, dibawa masuk. Ah, Terus dia pas udah sama ini dia keluar lagi. iya kan, bikin baru. Oh. Jadi ini dan ini berbeda teman-teman. Itu jadi lebih Beda individunya, tapi jenisnya sama. Virusnya jadi lebih matang. Iya. Karena dia gue nggak sadar kan dia buat virus yang baru yang mau dikeluarin. Hmm. Virusnya jadi apa ya kan jadi lebih matang. Daripada virus yang baru keluar bakal masuk. Lebih matang itu artinya lebih cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan selnya ini. Dia masuk ke sel inang itu untuk memperbanyak virus-virus yang berbikin virus-virus yang baru. Nah, kenapa kok harus masuk? Karena itu tadi dia butuh sitoplasma dan ribosom. Sitoplasma untuk apa? Biar RNA-nya bisa bekerja. Butuh lingkungan yang penuh nutrisi. Ribosom biar RNA-nya bisa menyuruh ribosom membuat komponen-komponen virus. Karena virus sendiri bagian dalamnya nggak punya dua ini. Sampai sini kebayang nggak? Aman. Kak, kalau bakteri itu dia nggak punya inti sel. Bakteri itu nggak punya inti sel. Inti sel itu kantong pembungkus materi genetik. Lah, di bakteri materi genetiknya tidak dibungkus, makanya seperti benang nggak beraturan. Ini virus sama protista juga nggak? Kalau protista dibungkus, makanya bentuknya bulat toh. Nah, di dalam nukleus atau inti sel adalah materi genetik. Kalau misalkan tidak dibungkus, bentuknya kayak gimana ya? Kayak gini. Ini dan virus materi genetiknya sama, nggak dibungkus rapi. Dilindungi iya, tapi tidak disimpan dalam tempat khusus. Clear ya? Vaksin jelas ya? Gak ada yang nanya ya vaksin? Kan? Aman? Bedanya demam berdarah sama malaria tahu? Siapa yang pernah demam berdarah di sini? Banyak. Siapa yang pernah malaria? Malaria enggak? Malaria itu sakit yang menyerang sel darah merah yang disebabkan parasit. Oke, yang pertama memang penularannya melalui nyamuk, tapi yang menyebabkan sakit bukan nyamuk. Bakteri. Demam berdarah disebabkan oleh virus.
Yang ini virus. Yang di sini protista. Namanya yang di sini virus dengue. Jadi dengue itu bacanya Ding. Nah, simptom atau gejalanya yang paling umum bisa dibedakan adalah lama waktu demam. Jadi tubuh manusia akan mengalami demam saat terinfeksi mau virus atau protista. Bedanya pada saat demam berdarah, demamnya adalah demam tinggi dalam waktu yang panjang, waktu yang lama. Biasanya 3 hari sampai berminggu-minggu. Siapa yang demam berdarah, demamnya 3 hari, 4 hari, demamnya 4 hari, 4 hari, 5 hari, hampir seminggu kan. Nah, kenapa kok demamnya tinggi dan lama, sedangkan yang malaria demamnya itu berulang. Jadi ini panjang, kalau ini berulang bisa 2-3 hari sekali. Jadi demam, turun lagi, terus gitu. Kenapa? Pada demam berdarah, virusnya sudah sangat banyak, baru badan merasa demam. Sedangkan pada malaria, parasitnya ukurannya lebih besar, dia punya kemampuan untuk bertambah banyak, berkembang biak, itu lebih lambat dibanding si virus. Sehingga pada saat parasitnya itu diserang oleh antibodi sistem imun kita, itu ada kesempatan si parasitnya itu untuk turun jumlahnya atau lemah, sehingga demamnya turun. Pada saat parasitnya naik lagi, ikut demam lagi. Jadi fasenya naik turun. Sedangkan kalau ini sekali reproduksi menghasilkan virus yang banyak, sehingga dia langsung panas tinggi waktu yang lama. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kita lihat dulu di demam. Jadi kenapa kok namanya demam berdarah? Ada yang tahu nggak alasannya kok demam berdarah? Sel darahnya rusak. Darahnya bocor. Jadi virus ini akan menyerang sel darah putih. Di sel darah putih itu ada 5 jenis sel, ya toh? Sama kayak tentara itu ada yang angkatan darat, laut, udara, dan lain-lain. Clear ya, sampai sini ya. Nah, sel darah putih yang awalnya itu melindungi tubuh, dia kemasukan virus, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Kita yang terjadi apa? Jadi kalau sel darah putihnya itu kemasukan virus, dia akan bergerak secara membabi buta. Jadi gerakannya nggak teratur, sehingga menabrak apa? Frey? Nabrak apa? Sel-sel di dinding pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu semacam jalan tol, ya toh? Isinya adalah komponen darah, termasuk sel darah putih. Nah kalau sel darah putihnya kemasukan virus, dia akan memicu gerak yang tidak wajar
ke sel darah putih jenis yang lain untuk bergerak ke sana kemari. Nah, normalnya sel darah putih itu bisa bergerak menembus pembuluh darah. Sehingga kalau misalkan sikutmu luka, sel darah putih yang dari ujung tangan bisa bergerak lebih cepat, potong kompas, melewati pembuluh darah yang lain. Jadi nggak ngikut jalan tol tadi, dia bisa lompat, dia bisa pindah sesuka hati. Itu yang warna ungu kan? Ya ini Yang di bawah. ini juga, ini jenis sel darah putih. Jadi sel darah putih itu ada 5 jenis. Nanti di kelas 11. Hah? Hubungannya sama? Apa sih? Suaranya yang kenceng. Demam berdarah itu bisa dialami oleh mamalia jenis yang lain. Jadi nggak cuman manusia, Kucing bisa demam berdarah. kucing juga bisa. Hah? Ya sama. Efeknya membuat pembuluh darahnya bocor. Kenapa kok pembuluh darahnya bocor? Karena sel darah putihnya nabrak-nabrak di dinding sel, sehingga dinding pembuluh darah, sehingga dindingnya bocor, komponen darahnya keluar. Itu kalau kebanyakan ya? Hah? Itu kalau apa sih? Yang bocor. Kalau sel darah putihnya kemasukan virus. Oh. Jadi sel darah putih kemasukan virus nih, terus dia geraknya akan nggak beraturan, sehingga pembuluh darahnya rusak, cenderung rusak. Kalau rusak kan lubang nih, darahnya kalau ada lubang di pembuluh darah gimana? Bocor keluar kan? Itu yang menyebabkan kalau orang kena DBD tangannya merah-merah. Jadi bikin benjol apa namanya warna merah-merah. Ya itu bisa hilang sendiri karena pembuluh darahnya bocor. Bocor dari mana tadi? Gerak sel darah putih yang nggak beraturan tadi kan? Karena kena virus. Kalau cacar Beda lagi. Apa? Justru enggak. Biasanya kalau orang kena demam berdarah yang dicek apa? Trombosit kan? Trombosit itu fungsinya sebelum fungsinya. Trombosit itu adalah keping darah. Fungsinya untuk menutup luka. Jadi kalau ada luka, kamu garuk-garuk terus ada luka, yang bikin kering itu adalah trombositnya. Kalau pembuluh darahmu luka di banyak tempat, trombositnya banyak dipakai toh, maka jumlah trombosit di dalam darah akan turun. Satu banyak dipakai, yang kedua bocor terbuang, sehingga trombositnya akan semakin turun banyak. kalau cacar itu berarti Kenapa? Beda lagi. pecah. Hah? Gatel. Ras tuh ruam merah, bukan merah gatel ya. Bintik merah. Yang kena demam berdarah siapa? Merah-merah. Yang pas pembuluh darah pecah itu gatal banget. Oh. Jadi gatal itu reaksi alergi dalam tubuh. Jadi tubuh itu memberi sinyal bahwa terjadi suatu infeksi atau ada benda asing yang tidak sewajarnya ada di dalam tubuh. Salah satu bentuknya adalah gatal atau bersin-bersin. Nah, kalau misalkan yang darahnya keluar tadi bocor, efeknya adalah kita pengen garuk-garuk karena alergi di dalam tubuh itu bekerja. Sinyal tubuh itu sedang ngasih tahu ada yang nggak beres. Kalau sel darah, misal virusnya Pak, virusnya terlalu banyak di dalam sel darah merahnya itu Darah putih. iya darah putih Lah ya itu tadi. bocor. Sel darah putih yang kemasukan virus akan bergerak tidak teratur. Berarti kalau banyak sel darah putih yang
Kalau banyak virus yang masuk ke sel darah putih, yang terjadi apa? Semua nabrak toh. Kalau semua nabrak, pembuluh darahnya gimana? Rusak semua kan? Kalau banyak yang rusak, yang terjadi apa? Darahnya bergerak bebas atau keluar? Komponen darah-darah yang lain keluar, bocor kan? Semakin banyak luka, semakin banyak ditabrak, semakin banyak lubang, darahnya semakin banyak yang keluar. Kalau sel darah putih habis gimana? Nah, kalau sel darah putih habis, yang terjadi apa? Cepat terserang penyakit yang lain. Kan penjaga tubuh kita sel darah putih. Lah kalau penjaganya diserang, yang menjaga tubuh siapa? Nggak ada. Antibodinya turun. Bisa kena sakit yang tadi kenapa jadinya bone pain itu pertama karena pembuluh darah itu harus ke berbagai macam sel, termasuk sel-sel otot dan sel tulang untuk mengedarkan nutrisi makanan. Itu alasan pertama. Karena dia harus mengedarkan makanan ke sel-sel seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darahnya bocor, maka nutrisi untuk sel-sel itu kurang. Yang kedua, darah itu, sel-sel darah dibentuk di sumsum tulang, semua tulang. Lah kalau misalkan darahnya banyak yang keluar karena bocor, maka kan perlu digantikan oleh sel yang baru toh. Nah, butuh digantikan dengan cepat. Nah, untuk membuat sel darah yang baru dengan cepat, maka tulangnya disuruh kerja keras untuk membentuk sel yang baru. Lah kalau misalkan sesuatu yang tadinya normal disuruh kerja keras cepat bikin banyak secara mendadak, yang terjadi apa? Capek. Lah, capek di tulang munculnya adalah nyeri. Flu tulang dan segala macam tuh ini. itu mau Dia begitu sampai diinfus gitu ya. Sampai sini dia ya. kalau nggak dia kalau dia didiemin itu trombositnya makin turun makin lemas. Enggak, dulu temen gue pernah dibelah terus dia naik tangga bagus. Trombositnya antibodinya drop. Nah, itu tadi kalau demam berdarah. Nah, sekarang kalau malaria yang terjadi apa? Kalau malaria yang diserang sel darah merah. Bisa gini. Bedanya apa? Bedanya teman-teman, intinya kalau malaria bedanya adalah sel darah merahnya hancur. Hancur karena digunakan untuk membuat parasit. Tapi nggak hilang, masih tetap di pembuluh darah. Cuman rusak. Nah, kalau yang tadi banyak luka sehingga bocor semua, nggak cuma sel darah merah yang hilang, darah merah hilang, darah putih hilang, komponen yang lain hilang. Jadi lebih bahaya yang demam berdarah dibanding malaria.